Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang di modul terakhir pengantar pemetaan. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang bernama fotogrametri. Jadi kalau pekan lalu kita sudah pergi ke laut ya, hari ini kita akan terbang ke udara gitu kira-kira. Baik, jadi hari ini modulnya akan cukup panjang ya. Kita akan ada 11 segmen, so brace yourself. Jadi silakan dinonton, perlahan-lahan mungkin untuk hari ini nggak perlu semuanya langsung ditonton karena cukup banyak materinya. Kita coba sampai, paling tidak segmen 5 aja untuk hari ini. Nanti, segmen-segmen selanjutnya silakan ditonton setelah kelas gitu ya. Jadi kurang lebih ini yang akan kita pelajari. Memang banyak banget, kenapa? Karena memang fotogrametri ini lagi-lagi dia itu mata kuliah sendiri kalau di Teknik Geodesi dan Geomatika ITB. Saya rasa ada 2 juga, fotogrametri 1 dan 2 gitu ya, seperti hidrografi pekan lalu. Hari ini mungkin saya akan coba kasih tahu, sekilas-sekilas aja, pengenalan-pengenalan aja, agar nanti kalau misalnya Anda punya project yang butuh fotogrametri misalnya, Anda paling nggak bisa ngobrol sama surveyor-surveyornya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini, kalau misalnya di awal gitu ya, tentu ada pengenalannya gitu kan, fotogrametri itu buat apa, terus habis itu maksud-maksud dari hal-hal ini tuh apa gitu ya, kenapa namanya fotogrametri, sebenarnya pakai alat apa gitu kan. Lalu kemarin kita sempat bicara terkait, ground control point gitu ya. Jadi bagaimana caranya mengikat satu foto dengan foto lain gitu kan. Lalu kalau misalnya pakai, fotografi gitu kan, sebenarnya kan ini foto gitu ya, namanya juga fotogrametri. Nah, yang namanya foto pasti ada kesalahan-kesalahan tertentu, distorsi atau apa yang kira-kira, efeknya nantinya ke pembuatan peta gitu. Nah, terus habis itu nanti akan ada beberapa hal terkait stereoskopi, nanti saya akan coba menjelaskan ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan hal tersebut gitu ya. Lalu, nanti di akhirnya kita akan belajar terkait, ground control tadi kita sudah ngobrol, flight planning, jadi bagaimana caranya planning, apa namanya ya, sebuah proyek fotogrametri gitu ya, kita planning-nya tuh seperti apa sih, kurang lebih sih mirip-mirip dengan apa yang kita bicarakan pekan lalu ya di hidrografi, kayak planning untuk berlayar, sekarang ini planning untuk terbang. Lalu ada 2 metode lain, untuk melengkapi fotogrametri ataupun survei-survei yang sifatnya darat maupun laut gitu. Eee, Disclaimer, ini bukan keahlian saya ya. Jadi, fotogrametri itu, keahlian lagi gitu ya. Jadi kayak fokus lah, kalau sipil mungkin ada yang keahliannya transport, ada yang keahliannya struktur gitu kan. Nah, ini satu keahlian lagi gitu, karena keahlian saya itu yang pekan lalu itu hidrografi, saya pede lah cerita. Cuman kalau untuk ini bukan keahlian saya, jadi kalau misalnya, mmm saya kurang bisa menjawab nanti, pada saat, proses tanya jawab nanti saya akan coba tanyakan ke rekan-rekan dosen yang lebih ahli di bidang ini gitu, tapi jangan takut untuk tetap bertanya gitu ya. Baik, definisi dan, the use of photogrammetry. Sebenarnya fotogrametri itu apa dan buat apa gitu ya. Jadi, kurang lebih sebenarnya yang kita lakukan itu adalah kita tuh butuh informasi spasial. Kalau kita kembali lagi, informasi spasial itu adalah informasi yang punya spasial itu kata dasarnya space gitu ya, jadi punya informasi ruang, keruangan gitu ya. Nah, informasi spasial ini kita bisa dapat dari, berbagai cara gitu ya. Jadi kita bisa lihat di atas di sini ada dari penginderaan jauh gitu ya, itu penginderaan jauh itu adalah dari satelit gitu, contohnya. Jadi penginderaan jauh itu pokoknya ya, yang apa ya, yang jaraknya paling jauh dari bumi gitu ya. Penginderaan jauh itu biasanya kalau bahasa Inggrisnya tuh remote sensing. Lalu ada airborne, profiling gitu ya. Nah itu dia juga terbang gitu ya, tapi nggak di satelit, tapi tetap, apa ya, entah itu manned atau unmanned, dalam arti apakah itu pesawat terbang yang diterbangkan manusia atau misalnya drone sekarang. Lalu ada pemotretan udara, nah ini yang akan kita pelajari di sini ya. Lalu ada pengukuran terestris kita sudah pelajari, GPS juga kita sudah pelajari, lalu ada juga, di sebelah sini yang ketutupan sama muka saya mungkin itu ada batimetri yang kita pelajari pekan lalu dan ada juga digitasi data yang sudah ada. Jadi data yang udah ada didigitasi itu kayak digambar ulang lah secara digital gitu ya. Dari semua ini ujung-ujungnya kita akan mendapatkan informasi spasial dan topografi juga. Nah, jadi uniknya walaupun kita, melakukan pemotretan gitu ya, fotogrametri itu kata dasarnya itu foto gitu ya. Jadi kita gampangnya kita menerbangkan entah itu drone atau entah itu pesawat mainan gitu ya, atau kita pakai pesawat beneran, intinya yang dia lakukan adalah dia ngambil foto.
Uniknya nggak cuma fotonya aja, nggak cuma informasi, horizontalnya aja, XY-nya gitu ya. Jadi kayak, bentuk jalannya seperti apa, tapi kita juga akan dapat informasi topografi. Nah, itu yang membuat hal ini menjadi sangat menarik, karena kita bisa dapat Z-nya juga. Kita pernah dapat, bisa dapat informasi tingginya juga. Nah, selanjutnya mhm, nah, fotogrametri itu apa sih? Jadi, intinya adalah di sini ya, jadi, seni pengetahuan teknologi, pokoknya kita mendapatkan informasi yang dapat dipercaya di sini ya, tentang sebuah objek fisik. Nah, caranya apa? Caranya melalui proses perekaman, pengamatan atau pengukuran dan interpretasi citra fotografis atau, rekaman gambar gelombang elektromagnetik. Sebenarnya gelombang elektromagnetik yang kita bicarakan itu apa sih? Ya gelombang cahaya sebenarnya gitu kan. Jadi, kita bisa ngomongin fotogrametri itu metrik gitu ya, itu presisi ukuran objeknya seperti apa gitu kan, bentuk objeknya seperti apa, itu kalau misalnya kita ngomongin barang-barang yang emang kita butuh presisi khusus gitu ya. Tapi ada juga yang interpretatif, jadi lebih kepada, ini tuh objek apa ya kira-kira. Jadi kayak kalau misalnya sekarang tuh ada, apa ya, machine learning contohnya gitu kan, itu tuh fotogrametri kalau misalnya udah dibawa ke masa sekarang, itu tuh bisa, untuk fotogrametri nggak cuma terbang doang, tapi misalnya kalian foto satu objek beberapa kali gitu ya, dan kamu mem meng-input gitu ya, misalnya kamu gambar objek pintu gitu ya, kamu foto berbagai jenis pintu di dunia, terus habis itu nanti algoritma kamu akan, apa ya, akan mulai mempelajari bahwa, oh pintu itu kira-kira tingginya segini, lebarnya segini gitu kan, bahannya kira-kira apa. Nah nanti dia bisa, interpretasikan misalnya kalian moto rumah gitu ya, dia bisa bilang, "Oh ini pintu," gitu. Kira-kira kayak gitu, itu interpretatif. Tapi kalau metrik lebih kepada ukurannya apa segala macam dan sepertinya lebih sering digunakan gitu ya. Nah, jadi, lagi-lagi fotogrametri itu hasilnya 2, yang pertama adalah kita bisa bikin, peta topografi, kita bisa bikin peta ketinggian dari fotogrametri, percaya nggak percaya, dan yang kedua adalah ortofoto. Nah, kalau ortofoto ini adalah foto yang dia itu benar-benar semuanya dilihat dari atas. Nanti kita akan pelajari kenapa ortofoto ini penting gitu ya, karena ortofoto itu nggak serta-merta kamu nerbangin drone, kamu foto, dari atas ke bawah, satu foto gitu selesai, nggak seperti itu. Kenapa? Karena ada yang namanya distorsi. Nah, distorsi-distorsi inilah yang akan kita pelajari datangnya dari mana saja dan bagaimana cara, memperbaikinya gitu ya, atau mengkoreksinya. Nah, jadi ini kira-kira contoh, eee, proyek fotogrametri gitu ya, bagaimana caranya gitu kurang lebih. Jadi, kita bisa taruh nih ya, ini foto input kita gitu kan, lalu kita gambar, oh di sini, ada jalan, mungkin saya kasih warna yang lain karena di situ udah merah ya, kuning ya. Jadi ini jalan gitu ya, ini ada jalan lagi, terus habis itu, oh ini ada, perairan gitu kan, lalu ini ada mungkin ini lapangan udara, saya kurang tahu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi dari foto udara kita bisa, membuat peta yang isinya sudah berupa informasi, gitu. Nah, ada juga seperti yang tadi saya udah bilang, photogrammetry ini nggak cuma, untuk, hal-hal yang sifatnya peta gitu. Sekarang sering banget dilakukan, apa ya, kayak kayak pembuatan model 3 dimensi gitu, itu prinsipnya fotogrametri juga. Intinya apa? Intinya sebenarnya, paling gampang tuh contohnya yang ini, orang ini gitu ya. Nah, orang ini, mungkin kalian pernah kali ya, datang ke satu pameran atau satu konser gitu, masa-masa belum ada pandemi, kalian datang terus habis itu foto yang kayak kameranya ada banyak gitu ya, habis itu kalian foto lompat gitu misalnya. Nah, nanti kamu akan dapat foto dalam tanda petik 3 dimensi yang kayak kalian tuh kayak melayang gitulah kira-kira. Nah, itu prinsipnya fotogrametri juga. Jadi, kamu objek yang diam, kurang lebih diam dalam beberapa detik lah kurang lebih, itu diambil dalam beberapa angle yang berbeda, lalu mereka saling diikatkan. Itu prinsipnya fotogrametri juga. Kira-kira seperti itu pengantar untuk fotogrametri.